Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita hari ini, yaitu pemateri akan kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 30 menit, kemudian disambung oleh pemateri kedua selama 30 menit, dan tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan dan saya akan memperkenalkan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Haji Siswandoyo, SKM, MKes. Bapak Siswandoyo saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, sekaligus juga sebagai juru bicara gugus tanggap COVID-19 di Barito Utara. Langsung aja Bapak Siswandono kami persilahkan sebagai pemateri pertama untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, silahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Jehan Safitri, Master Psikologi, Psikolog, yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau yang mewakili, yang kami hormati pemateri, yang kami hormati moderator, dan yang kami banggakan para mahasiswa yang ikut pada acara KKN, ya, namanya mungkin yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berhadir pada kegiatan kita. Baik sekalian, mungkin langsung saja kami akan menyampaikan materi kami. Langsung saja mungkin kami akan share untuk materi kami, ya, terkait dengan membangun resiliensi masyarakat Barito Utara dalam menghadapi tatanan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Mungkin kurikulum vitae saya sudah disampaikan tadi oleh Ibu Moderator, dan kami akan menyampaikan di keadaan umum di Kabupaten Barito Utara. Ya, Barito Utara pada saat ini ada 9 kecamatan, 93 desa, 10 kelurahan, dan dengan jumlah penduduk sekitar 130.713 jiwa. Dan dengan komposisi sosialnya ini terdiri dari suku-suku, suku Dayak, Bakumpai, Banjar, Jawa, dan yang lainnya. Untuk Kabupaten Barito Utara ini salah satu dari kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, dari 14 kota dan kabupaten. Kami Barito Utara ini mempunyai 9 kecamatan, ya. Jadi 9 kecamatan: Teweh Tengah, Lahe, Gunung Timang, Mongtalat, Teweh Timur, Gunung Turai, Teweh Baru, Lahe Barat, Teweh Selatan, dan masing-masing mereka minimal ada puskesmasnya, ya. Yang terbanyak adalah di Teweh Tengah. Teweh Tengah ada 4 puskesmas. Di sini juga ada 1 rumah sakit. Rumah sakitnya juga di Teweh Tengah atau di Muara Teweh. Baik, ini sarana prasarana kesehatannya. Rumah sakit hanya 1, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. Puskesmasnya ada 16, ya, 9 perawatan dan 7 non perawatan.
Puskesmas pembantu ada 84, dan Polindesnya dan Poskesdes 13 dan 17 Poskesdes. Untuk tenaga kesehatan, ya, sementara cukup lumayan di Kabupaten Barito Utara ada 13 dokter spesialis, ini minimal 4 dasar sudah ada, dokter umum 30, ini termasuk yang di puskesmas dan rumah sakit, perawat, bidan, SKN, kesering, dan seterusnya, ini semua sesuai dengan kebutuhan. Baik, Barito Utara ini mempunyai semboyan, ya, ini ia mulai bengkang kurang, yang berarti pantang menyerah sebelum berhasil. Nah, ini visi dari Bapak Bupati Barito Utara tahun 2019 sampai 2024. Pada terwujudnya masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri, dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Misinya ada 5, ya. Di bidang SDM itu di nomor 2, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ini yang mendasari Dinas Kesehatan, ini menjadi prioritas yang kedua sebelum peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi. Baik sekalian, langsung saja adikku yang banggakan. Latar belakang untuk kegiatan kita di gugus tugas, ya. Memang ini COVID-19 ditemukan di China sejak tanggal 31 Desember 2019. Nah, COVID-19 ini merupakan pandemi, ya, pandemi internasional, dan masuk di Indonesia ini tanggal 11 Maret 2020, dan juga WHO sudah menetapkan sebagai pandemi. Kasus juga ini berlangsung sangat cepat, ya. Sampai saat ini sudah melaporkan 11 juta, ya, kasus konfirmasi dengan kematian 545.000 kematian di seluruh dunia. Ini, dan sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan sudah mencapai 70.000 kasus di Indonesia. Nah, ini kalau sekarang sudah mencapai mendekati 90-an ribu kasus yang konfirmasi. Dengan kematian memang cukup banyak, ya, fatality rate-nya ini, case fatality rate-nya 4,8%. Ini hampir tinggi juga ini, ya, mungkin di samping di Brasilia, tapi di Indonesia juga. Di Kabupaten Barito Utara ini juga menjadikan perhatian kita, yang tadinya resiko rendah sekarang sudah menjadi resiko tinggi dengan skor dengan skor untuk penularannya, ya, 1,7, ini cukup tinggi. Sampai dengan tanggal 15 Juli kemarin kasus positif bertambah sampai ini 36 kasus, dan hari ini sudah mencapai 42 kasus, ya. Jadi untuk kesembuhannya sekarang sudah 26 kasus, ya, 60 positif, dan untuk yang meninggal sudah 2 orang, PDP dan seterusnya 38 orang, dan ODP 56 orang. Baik, untuk tugas dan fungsi, memang Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan dan sumber daya kesehatan serta tugas perbantuan yang diberikan kepada pimpinan. Ini tugas kami juga untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan, ya, sampai dengan mengevaluasi dan pelaporannya. Kami juga diberikan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini tupoksi ini sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2017, ya. Jadi ada tupoksi Dinas Kesehatan itu sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2017. Kami mempunyai fungsi sebagai yang tersebut. Di bidang-bidang kami membawahi bidang kesehatan masyarakat, bidang P2P, dan bidang PSDK, yang salah satunya ada juga sekretariat yang mulai terkait dengan perencanaan, kepegawaian, dan seterusnya. Baik sekalian, untuk surveillance-nya, ya, kami sejak awal bulan Maret kemarin sudah melakukan pemantauan dari tren COVID-19 di Kabupaten Barito Utara, dan juga melihat untuk tren secara global. Melakukan juga deteksi secara cepat di wilayah tanpa transmisi virus dan monitoring kasus pada wilayah dengan transmisi termasuk pada populasi rentan. Fungsi yang lainnya, kami juga melakukan penilaian risiko tingkat kabupaten, memberikan informasi secara epidemiologis untuk kesiapsiagaan dan respon penanggulangan, dan juga melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi dan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara. Ini fungsi-fungsinya. Kami juga harus menemukan penemuan kasus di pintu-pintu masuk Kabupaten Barito Utara terhadap pelaku perjalanan, penemuan kasus juga di wilayah dengan menemukan seseorang yang terindikasi COVID-19, segera direspon, dan kita dalam kegiatan ini di pintu-pintu masuk Kabupaten Barito Utara kita sudah bikin posko-posko. Mungkin untuk pengertian COVID-19, ya, ini sudah semua tahu saja. Jadi COVID-19 ini singkatan, ya, ya, Coronavirus Disease, ya, Coronavirus Disease 2019. Jadi ini adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh virus pada tahun 2019 ini intinya, ya. Dengan tanda-tanda dan gejala antara lain gangguan pernapasan secara akut, demam, batuk, dan sesak nafas. Dan pada stadium lanjut, dia akan menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan secara akut, gagal ginjal, dan bahkan menjadi kematian. Untuk gejala-gejala ini sekarang sudah tidak bergejala juga, begitu, ya. Ini tidak khas juga, ya. Jadi yang mungkin orangnya sehat-sehat saja, tetapi begitu di rapid atau mungkin nanti ditekan diagnosis secara swab, itu akan menjadi penderita. Nah, ini sekarang tidak ada gejala yang secara khas, tetapi gejala umumnya ini adalah yang sebagaimana tersebut. Terus sekalian, langkah-langkah untuk pencegahan COVID sebenarnya kita hanya 3 saja sebenarnya, ya. Itu sering cuci tangan, ya, pakai sabun dengan air mengalir selama 40 sampai 60 detik, ya. Ini kalau ini biasanya ada senam cuci tangan, gitu, ya. Pakai sabun. Jadi ada 8 langkah. Nah, ini yang pertama, cuci tangan sesering mungkin, ya. Terus juga menggunakan masker, ya, menggunakan masker dengan menutupi mulut dengan yang benar. Jadi kadang-kadang juga orang pakai masker, tetapi maskernya hanya digantung di telinga saja, ya. Bahkan kadang-kadang pakai masker tapi hidungnya tidak ditutup,
Demikian juga mungkin yang ekstrim lagi pas ngomong itu dibuka maskernya. Nah ini memang sudah tidak pas lagi. Yang berikutnya, langkah ketiga yaitu menjaga jarak 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenalnya droplet dan orang yang batuk atau yang bersin. Jadi ini sebenarnya hanya 3 langkah ini saja untuk 3 kegiatan. Ini sudah bisa menghindarkan kita ya minimal 80-90% kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Baik, yang seterusnya ini yang tambahan saja, biasa membatasi terhadap kontak dengan orang lain, hindari kerumunan, setelah saat tiba di rumah, setelah bepergian harus mandi dan seterusnya. Nah ini tambahan-tambahan saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya kita harus aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang dan seterusnya. Dan juga ini ada apabila batuk harus menerapkan etika batuk, bersin dan yang terakhir ini jika tidak ada keperluan yang mendesak atau yang sangat perlu jangan keluar rumah. Ini karena di Kabupaten Barito Utara sudah zona merah. Untuk obat-obatan yang sekarang memang kita belum ada ya obat yang full standarnya gitu ya. Tapi kita dengan diadakan perawatan di rumah sakit tentunya semua akan terdeteksi ya. Juga dengan terapi mungkin simptomatik ya. Kalau sakitnya ada demam berarti kita kasih simptomatiknya untuk menurunkan suhu tubuhnya dan pakai paraset dan seterusnya. Untuk suportifnya kita kasih vitamin dan salah satunya memang ada antivirus yang memang sudah dikenal sejak lama itu dipakai untuk pengobatan. Tetapi untuk pengobatan secara gold standarnya, ya standar secara yang obat patennya memang belum diketemukan. Demikian juga dengan vaksinnya. Ya, vaksin ini ceritanya memang cukup panjang. Ya. Untuk vaksin juga belum ditemukan sampai sekarang. Ada beberapa negara itu juga sudah mencoba-coba, ya, mencoba-coba dan riset terakhir di China, di Eropa dan di Amerika itu sudah ada. Dan terakhir kemarin di Cina ya, jadi Bio Farma sudah bekerja sama dengan Sinovac untuk membuat vaksin dan di Indonesia utamanya di Bandung itu sudah dilakukan uji klinis yang tahap ketiga ya. Jadi pertama-tama untuk uji klinisnya hanya dipakai oleh mungkin di bawah 100 orang. Ya, berikutnya di atas 100 sampai 500 dan yang sekarang ini uji klinisnya sudah mencapai 1.620 orang. Nah ini untuk uji vaksinnya. Dan kalau uji vaksin memang cukup lama ya, minimal nanti akhir tahun baru diketahui mana vaksin yang mempunyai efek yang cukup bagus. Nah ini yang karena kita harus tetap waspada karena vaksin juga belum diketemukan. Jadi sekarang bulan Juli ya, bulan Juli berarti masih sekitar akhir tahun nanti kita masih tetap harus beradaptasi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ini perlu kita sampaikan bahwa pandemi saat ini belum berakhir. Pandemi saat ini belum berakhir. Jadi makanya ini webinar ini cukup bagus ya untuk menyampaikan bahwa pandemi di Indonesia di Barito Utara belum berakhir dan sampai akhir tahun pun kelihatannya masih tetap belum berakhir. Dan untuk vaksinnya baru akhir tahun dan awal tahun baru nanti diproduksi secara massal kalau memang berhasil.
Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami hormati, jumlah kasus positif sebenarnya ini sudah, kalau di Kabupaten Barito Utara data terakhir 40 orang ya, dengan klaster dari Goa, dari Mangkahui, dari kapal Pancarmas, ini dengan jumlah tersebut, klaster Surabaya, ya, klaster Bangau, Dermaga, dan Palangkaraya. Nah ini ada transmisi lokal sudah di Kabupaten Barito Utara. Jadi Ibu sekalian, Kabupaten Barito Utara ini cukup terbuka, ya, banyak pendatang, banyak perusahaan-perusahaan, dan akhirnya memang di Kabupaten Barito Utara banyak klasternya, kalau nggak salah sampai 9 orang, 9 klaster maksud saya. Ini ya kasus positif, kasus probable ya, yang dirawat di rumah sakit sampai sekarang masih 21 yang positif. Ya. 21 yang positif kita rawat, dan yang suspek 11 orang. Ya, jadi semua yang dirawat itu sebanyak 38 orang. Jadi sekalian ini peta sebaran di kejadian COVID-19 ya. 9 kecamatan yang sudah zona merah itu ada 1, 2, 3, 4 kecamatan ya. Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Montalat, Gunung Timang, dan Teweh Timur. Ya, ini Mohon maaf, Bapak, tolong dinyalakan untuk mic-nya. Bapak Siswandoyo, mohon maaf, mic-nya mati. Nggih, sudah bisa, Bapak. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya, Bapak ya. Saya ingatkan lagi waktunya. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Sejak Maret, April, Mei, Juni, ini kasus kita sebenarnya flat saja tadinya ya. 3, 4, 5, sampai 6. Nah, dengan didengungkannya dengan jargon yang baru, new normal, nah akhirnya kelihatannya di Kabupaten Barito Utara cukup memberikan dampak yang kurang baik terhadap kasus COVID-19 ini. Dalam jangka waktu sebulan saja, dari 6 orang ini meningkat menjadi 43 ya per hari ini. Jadi itu upaya kami sebenarnya sudah cukup intens sebenarnya. Di Kabupaten Barito Utara itu ada protokol COVID ala Haji Koyam. Nah, Haji Koyam ini Bapak Bupati kita. Yang pertama, hindari kerumunan, nah, tidak ya, harus jaga jarak ya. Aktif cuci tangan, ya, harus sering cuci tangan. Jaga imunitas ya, dengan ya tetap beraktivitas, makan makanan yang bergizi ya, kalau bisa pakai suplemen dan seterusnya. Ini juga harus dengan istirahat yang cukup ya, jangan suka begadang ya, minimal dalam sehari tidur 8 jam gitu ya. Harus juga dengan konsisten kita jaga kebersihan ya, olahraga teratur, yakin dan percaya bahwa pemerintah dan
nakes mampu menangani pandemi ini. Dan juga kita harus berempati terhadap kesulitan tetangga, ya. Kalau memang nanti ada kasus yang positif tetangga kita harus bisa membantu kesulitan mereka karena terisolasi. Kalau terisolasi, paling tidak dalam waktu 2 minggu mereka tidak bisa mencari nafkah dan seterusnya, tentunya akan kekurangan masalah sosial ekonominya. Dan yang terakhir, ini Pak Haji Koyen, memakai masker. Ya, harus setiap keluar rumah kita harus pakai masker. Dan sekalian, ini kegiatan operasional kita, ya. Sekarang sudah melakukan patroli rutin, ini setiap malam, di backup oleh, maksudnya patroli rutin ini untuk pendisiplinan, ya. Pendisiplinan terhadap protokol-protokol kesehatan, yang 3 tadi, yang utamanya, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah ini, jadi kami di backup ya oleh pihak keamanan, kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, dan pihak kami sendiri Dinas Kesehatan. Upaya pendidikan protokol kesehatan juga dilakukan di rumah-rumah ibadah, perkantoran, pasar, tempat-tempat umum, dan warung makan. Biasanya yang paling banyak orang berkumpul pada waktu malam itu adalah di kafe-kafe. Nah ini sudah mulai karena kebiasaan new normal ini kelihatannya masyarakat semakin abai terhadap protokol kesehatan. Jadi ini gambaran-gambaran operasi penanganan itu juga dilakukan di tempat-tempat pelayanan, perawatan orang sakit di rumah sakit, dan ini juga kami di Kabupaten Barito Utara belum bisa melihat atau belum bisa memeriksa secara langsung hasil swab. Kita harus tetap kirim ke Palangkaraya untuk mendiagnosis secara pasti. Surveillance ini juga kita laksanakan, melakukan atau memberikan protap-protap, dan juga kami memberikan edaran-edaran dan seterusnya. Kami juga terima kasih ini mendapat bantuan dari lintas sektor, ya. Baik ini biasanya dari perusahaan-perusahaan CSR dan juga pribadi-pribadi pihak swasta yang berempati kepada kami. Baik sekalian, ini mungkin hambatan-hambatan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, ini kurang kooperatifnya warga yang terduga kasus konfirmasi untuk melakukan isolasi dan karantina secara mandiri dan pemeriksaan rapid test. Ya, kami untuk isolasi mandiri masyarakat belum bisa melakukan sendiri kelihatannya. Jadi akhirnya untuk isolasi ini kami tetap isolasi di rumah sakit dan karantinanya ini. Ya, sebenarnya kalau masyarakat mampu mengisolasi secara mandiri, beban dari nakes dan rumah sakit akan semakin ringan. Dan kalau isolasi mandiri ini kan sebenarnya memang tidak boleh bersosialisasi, berhubungan dengan yang satu keluarga yang lainnya. Nah ini mungkin karena juga keterbatasan rumah dan sebagainya, ya kamar. Nah ini mungkin yang menjadi kendala. Juga yang menjadi masalah terhadap penanganan percepatan COVID-19 di Kabupaten Barito Utara juga pemeriksaan swab ini kan kita harus antri panjang biasanya di provinsi atau di Palangkaraya karena biasanya ini rekennya terbatas dan bisa membuat waktu yang semakin panjang, bisa sampai seminggu sampai 10 hari setelah di swab baru bisa menerima hasilnya. Nah, ini yang tidak bisa. Masa isolasi memang cukup panjang, ini menimbulkan masalah juga bagi psikologis ke pasien, ya, atau yang diisolasi. Nah, minimal tadi saya sampaikan bahwa untuk perawatan minimal itu 10 hari sampai 30 hari. Ya. Paling cepat sebenarnya 14 hari kalau di Kabupaten Barito Utara Muara Daling.
Dan juga masih terbatasnya sarana dan prasarana biasanya di laboratorium APD, SDM, ya. Kami memang belum semua puskesmas bisa mengambil swab, nah ini yang menjadi permasalahan. Untuk laboratorium juga kita baru bisa mungkin mengambil swabnya saja, belum bisa mendiagnosa langsung melihat hasil dari PCR-nya. Baik, sebagai kesimpulan, ya, dalam menghadapi tantangan penularan baru di Kabupaten Baritul Utara di masa pandemi ini, yang pertama diperlukannya koordinasi yang baik terhadap lintas sektor dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Baritul Utara. Jadi ingat bahwa garda terdepan bukan sektor kesehatan, garda terdepan adalah masyarakat. Nah ini, makanya peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan penanganan COVID-19 ini. Jadi kami garda terbelakang sebenarnya, paling belakang ya. Kalau sudah sakit baru ke kami, gitu, ya. Tapi kami ingatkan juga sebenarnya kita juga sudah melakukan 3T sebagai yang sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pak Presiden ya. Yang pertama, T pertama itu adalah tracing atau penemuan ya, penemuan kasus. Jadi kami juga begitu ada kasus yang kontak erat kita langsung tracing kepada masyarakat. Berikutnya harus testing ya, kita harus tes dengan memakai rapid test maupun dengan swab test ya. Yang ketiga yaitu harus dengan treatment. Nah ini kami Kabupaten Baritul Utara sudah bisa mengobati sendiri, merawat penderita di rumah sakit. Jadi 3T itu sudah kita laksanakan di Kabupaten Baritul Utara. Berikutnya yang ketiga, sebagian masyarakat memang abai ya, acuh dalam penormalan protokol kesehatan. Jadi seperti di pasar-pasar, ya di kafe, kami mulai pertengahan Juli ini, ya tanggal 10 sampai sekarang, ini sudah kita melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat yang abai ini. Baik, berikutnya gambar kegiatan masyarakat memang sudah mulai beradaptasi kepada kebiasaan baru seperti sebelum pandemi. Nah ini perlu kita ingatkan bahwa kepada masyarakat bahwa pandemi ini di Kabupaten Baritul Utara belum selesai, ya. Bahkan di dunia belum selesai, vaksinnya belum bisa ditemukan, obat yang gold standarnya juga belum ditemukan. Nah ini kelihatannya masyarakat lebih mementingkan kegiatan ekonomi sosial ekonominya dibanding kesehatannya. Ini memang ada beberapa penelitian secara nasional untuk ekonomi atau sosial ekonomi menduduki mungkin lebih tinggi daripada kepentingan kesehatan. Saya kemarin melihat juga di tayangan TV swasta untuk penelitian masyarakat mementingkan ekonomi dan sosialnya sekitar 53%. Kalau di bidang kesehatannya hanya sekitar 35 sampai 38%. Nah ini ternyata tidak jauh beda mungkin di Kabupaten Baritul Utara. Terus kalian maka saya sampaikan tadi perlu pendisiplinan kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan oleh aparat penegak hukum, utamanya Satpol PP, TNI dan Polri. Baik sekalian, itu sebagai kesimpulan dari teman kita pada siang hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada diskusi ya, dan bisa juga nanti dilakukan share slide-nya. Baik sekalian, itu mungkin beberapa hal yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.
Kita lanjutkan untuk pemateri kedua ya. Setelah pemateri kedua selama 30 menit, baru kita lakukan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu Geri dengan membacakan CV beliau. Ibu Geri Olvinavas, seorang praktisi di bidang psikologi anak dan remaja, sekaligus seorang akademisi di lingkungan perguruan tinggi yang saat ini di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya. Beliau juga berpraktek di Klinik Tumbuh Kembang Natali, gitu ya. Untuk pengalaman kerjanya pernah menjadi psikolog di Rumah Sakit Basnas, kemudian psikolog SLM Pulih Jakarta Selatan, psikolog TP2A di Depok, mulai dari 2015 hingga sekarang menjadi psikolog di Klinik Tumbuh Kembang Natali, juga sebagai founder Kawa Islami Daycare dari 2017 sampai sekarang, dan sekarang juga sebagai dosen di Prodi Bimbingan Konseling Islam di IAIN Palangkaraya. Untuk riwayat pendidikannya, S1-nya di Muhammadiyah Malang, wah kita satu alumni ya, Ibu Geri. Kemudian S2-nya di Profesi Klinis Anak di UI Jakarta. Untuk organisasinya, pengaman organisasinya sekarang sebagai sekretaris HIMSI Kalteng. Nah, dan dengan berbagai penghargaan yang juga mungkin terkait dengan pengalaman beliau yang berprofesi sebagai psikolog anak dan remaja. Baik, mungkin itu sedikit perkenalan tentang Ibu Geri. Silakan memberikan materi yang untuk materinya mungkin ini concernnya ke membangun resiliensinya untuk masyarakat di new normal di Barito Utara. Silakan Ibu Geri, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf suaranya belum terdengar jelas. Masih belum, mungkin yang lain panitia masih ada yang merespon, masih ada terdengar juga nggak di lain? Belum, Bu. Belum juga Ibu Geri. Belum kayaknya. Panitia juga tolong merespon, mungkin sudah terdengar belum di tempatnya untuk Ibu Geri? Belum. Mungkin colokan untuk mikrofonnya longgar. Masih belum juga Ibu Geri? Atau mungkin termute laptopnya? Masih belum. Masih belum ada suara? Masih. Mohon maaf, masih belum terdengar. Belum ada suaranya Ibu Geri? Gimana? Ibunya keluar sebentar, nanti masuk. Oke. Ibu Geri sudah masuk. Masih belum terdengar juga kayaknya.
selamat pagi. Pagi, ya sudah terdengar Ibu. Ya. Iya, akhirnya ya. Terima kasih Mbak Jehan. Mbak Jehan ini nampaknya kakak tingkat saya dulu ya Mbak ya. Iya. Di WB. Ya, ketemu lagi seperti ini dalam situasi kita ada webinar gini yang diadakan oleh adik-adik dari KKN. Kemudian terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Jehan, juga kepada Pak Siswandoyo yang tadi sudah memberikan pemaparan. Sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan resiliensi. Kebetulan kemarin dari panitia semacam itu ya memberitahukan kepada saya terkait dengan tornya dan segala macamnya tentang agenda hari ini. Saya sempat tanya gitu, ini dikasihnya buat siapa gitu ya. Kemungkinan besar sekarang nih ada yang mendengarkan, masyarakat juga mendengarkan ya, masyarakat umum. Jadi saya usahakan bahasanya semudah mungkin sehingga masyarakat bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan resiliensi gitu. Mungkin belum pernah dengar sebelumnya atau mungkin sudah pernah gitu ya. Kita akan bahas bersama. Saya akan upayakan untuk membahas dengan sesederhana mungkin. Saya mohon izin untuk share materi saya. Mungkin panitia boleh memberikan izin terlebih dahulu. Bersilakan Bu. Oke, saya izin untuk ini masih entire screen. PPT-nya mungkin panitia? Window. Saya nggak bisa masuk, belum diizinkan sama panitia untuk sebentar, coba saya cek di dalam sini dulu ya. Oke, bentar. Saya bisa diizinkan untuk share screen? Akunnya yang mana ya, Bu? Akun Gary Olvi Nafas? Bentar, Bu. Bisa langsung di share screen aja, Bu. Oke. Okay. Ini sudah Ya, masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Oke. Terima kasih kerjasamanya panitia. Terima kasih banyak kembali. Oke, hari ini kita akan bicara tentang resiliensi di tengah pandemi. Tadi seperti yang Bapak Siswando juga sampaikan, sekarang ini tuh kita belum benar-benar pandemi itu belum benar-benar hilang, masih ada di antara kita gitu ya. Pandemi masih berlangsung. Cuman sikap kita yang kemudian berubah gitu ya dalam menghadapi situasi pandemi. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus saya pikir ketika pemerintah menggaungkan untuk adaptasi kebiasaan baru. Nah, istilahnya sekarang adaptasi kebiasaan baru, bukan lagi new normal ya. Adaptasi kebiasaan baru. Kalau sebelumnya kita itu diminta untuk PSBB misalnya ya, pembatasan dalam skala besar misalnya. Sekarang kita sudah mulai diizinkan lah semacam itu, tapi dengan tentu saja adanya adaptasi kebiasaan baru ini untuk menghadapi pandemi. Jadi sikap-sikap yang diminta untuk berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik gitu ya dari KKN ULM, sekarang saya mau jelaskan sedikit resiliensi itu apa sih gitu ya. Kalau orang awam mungkin mikir itu apa ya, itu makanan atau apa gitu ya. Sebenarnya sederhana saja kalau saya mau jelaskan. Saya analogikannya begini. Ketika kita jatuh gitu ya, apa yang kira-kira kita lakukan? Ada nggak yang kalau habis jatuh dia pasrah rebahan gitu ya? Habis jatuh langsung pasrah gitu ya. Kemudian ada nggak habis jatuh itu dia diem aja, nunggu ditolongin orang lain, ditarik badannya untuk naik ke atas gitu ya. Kemudian ada nggak orang yang habis jatuh gitu ya, jatuh nih kita lagi jalan terus jatuh gitu, oh ya udah kita berdiri lagi, bangkit, tepuk-tepuk lutut, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Resiliensi secara gampangnya itu adalah kemampuan bangkit kembali atau yang kita sebut dengan daya pantul. Nah, makanya saya kasih gambar tuh di situ ada mantul-mantul gitu ya. Intinya adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah kita jatuh atau menghadapi masalah atau menghadapi cobaan. Nah, kita bisa analogikan sekarang dengan situasi saat ini. Situasi saat ini kan pandemi nih, semuanya terdampak ya. Kemudian ketika kita dalam kondisi yang jatuh nih, nah apa yang kemudian kita lakukan? Cara orang mengatasi itu macam-macam ya. Ada yang tadi, dia pasrah aja gitu ya, udah berserah sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Kemudian ada juga yang
diem aja, nunggu ditolongin gitu. Kalau yang pertama tadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak nunggu juga, pokoknya pasrah. Yang ini ada juga yang nunggu ditolongin orang. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian dia mampu bangkit lagi dengan situasi semacam ini. Nah, yang kita sebut dengan resiliensi adalah mampu bangkit kembali. Dan menariknya, sebenarnya manusia itu sudah punya kemampuan-kemampuan semacam ini, mampu untuk bangkit sendiri ya, atau berdaya secara pribadi, itu bahkan sejak kita udah terlatih sejak lama gitu. Nah, saya mau kasih contoh sedikit, mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik gitu ya, bisa lihat ada satu tayangan, bagaimana kita bisa melihat seseorang gitu ya, atau manusia, itu kemudian menunjukkan ya kemampuan dia untuk bangkit kembali mengatasi suatu persoalan. Ini sederhana saja. Tidak bisa, saya harus buka di sini ya. Ini ada satu tayangan, mudah-mudahan bisa terlihat. Oke. Tidak terlihat, Ibu, mohon maaf. Oke, sebentar ya. Atau saya ini nggak terlihat ya, saya mengganti tayangan. Belum. Enggak. Belum terlihat ya. Oke, saya non izin, saya coba edit di sini. Nah, kelihatan? Masih belum juga. Masih belum, Ibu. Terlihat atau tidak? Belum. Belum terlihat juga. Ya, belum. Oke. Saya agak susah juga nampaknya masalah teknis ya. Kita lanjutkan saja, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan sedikit apa yang sebenarnya harusnya saya tunjukkan di sini. Sebenarnya, ketika kita bicara tentang resiliensi, tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita bangkit kembali dari saat mengalami kegagalan atau kejatuhan atau saat menghadapi masalah. Ini adalah suatu yang sudah sebenarnya kita hadapi dari dulu. Kalau paling gampang itu kita lihat kayak gini, anak kecil. Anak kecil itu, Bapak Ibu sekalian, pertama kali belajar jalan, dia jatuh nggak? Dia jatuh ya. Dia jatuh, terus kadang kejeduk gitu ya. Apa yang terjadi kemudian ketika jatuh dan kejeduk? Kebanyakan anak ya, dia pasti akan tetap berdiri lagi dan berjalan lagi. Dia akan bangkit lagi dan mencoba lagi. Nah, kemampuan mental semacam itu sebenarnya sudah pasti kita miliki. Saya yakin orang dewasa yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, mahasiswa, semua pasti memiliki itu. Karena kalau nggak memiliki itu, kita nggak akan bisa jalan sampai sekarang. Karena kalau kita sekali jatuh terus kita nggak mau bangkit lagi, kita nggak mau berusaha lagi untuk berjalan misalnya, kita nggak akan bisa menguasai keterampilan yang kita sebut tadi berjalan. Sederhananya kayak gitu. Resiliensi itu adalah mampu bangkit lagi setelah kita diterpa masalah, dan dalam konteks saat ini adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama, yaitu COVID-19 ya, pandemi gitu. Kemudian apa sih yang membuat orang itu bisa gitu bangkit dengan mudah? Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya kita tuh semua udah punya potensi, tapi kenapa nih ketika dia sudah dewasa ada orang yang ternyata nih ketika dewasanya ada orang yang lebih cepat gitu ya, ketika punya masalah dia lebih cepat untuk bangkit, ada juga yang lebih lama, ada juga yang malah nggak bisa menghadapi. Ini ceritanya akan panjang kalau kita kaitkan ke setiap orang, karena setiap orang itu pasti punya cerita masing-masing, diasuh dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Contoh misalnya orang tua yang terlalu membantu anak-anak mereka, cenderung anak-anaknya nggak bisa tuh nanti mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk bisa bertahan untuk bisa kuat gitu ya, atau untuk bisa bangkit ketika dia mengalami satu persoalan.
Tapi ada juga orang tua atau anak-anak yang kemudian dia cepat gitu ya ketika ada persoalan, mungkin dia akan drop dan seterusnya, wajar, biasanya itu adalah suatu reaksi wajar ya ketika kita menghadapi persoalan. Biasanya kita akan ada penyesuaian dulu di depan, kemudian setelah itu kita akan menyesuaikan diri atau kita akan sudah terbiasa dengan apa namanya jalurnya gitu ya, dengan track-nya seperti itu. Nah, untuk resiliensi ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan gitu ya dari secara teori. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik nggak perlu baca teorinya, saya jelaskan saja secara ringkas ya. Pertama, seseorang itu lebih resilient atau lebih mampu cepat untuk bangkit kembali itu karena apa sih? Oh, satu, kalau dalam psikologi pasti nggak jauh-jauh ya, mungkin ada pikiran, tindakan, perasaan. Dari sini saya tambahkan sedikit tentang spiritual. Untuk pikiran, misalnya kebanyakan orang-orang yang mampu berpikir positif, mampu mengubah pikiran yang negatif gitu ya tentang situasi, kemudian membuatnya menjadi lebih optimis, itu ternyata lebih cepat untuk bangkit lagi. Ini bisa kita pahami. Misalnya nih, ada masalah gitu ya, yang kita pikirin tuh masalahnya aja paling merana sedunia gitu ya, seolah kita nih paling merana nih sedunia, nggak ada lagi yang lebih merana daripada kita hidupnya. Orang akan cenderung tenggelam dalam situasi itu. Dia seperti enjoy ya, menikmati ketidaknyamanan itu gitu ya, menikmati menghibah dirinya gitu ya. Sementara ada lagi orang lain yang oke, dia terluka, dia sakit, tapi dia kemudian fokus kepada hal-hal yang positif, kemudian fokus kepada untuk mencari penyelesaian yang yang tepat gitu ya, efektif dan tepat untuk bisa bangkit dari persoalan. Kemudian, apalagi yang membuat orang itu kok beda-beda, ada yang bisa cepat gitu bangkit, ada yang enggak gitu ya. Oh, ada juga yang namanya aspek tindakan gitu ya. Tindakan ini biasanya berdasarkan pengalaman Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Pengalamannya kayak apa? Misalnya nih, dulu dia udah pernah punya pengalaman serupa dan berhasil melewatinya. Dia sudah punya pembelajaran gitu ya. Kalau yang sederhananya misalnya pernah dimarahin dosen gitu ya di kampus gitu. Dulu waktu SMA dia juga udah pernah dimarahin sama guru. Jadi itu dia sudah pernah belajar dari pengalaman tentang sikap apa yang harusnya diambil. Jadi ketika sekarang dimarahin lagi dia tidak masalah. Atau begitu juga misalnya untuk Bapak Ibu sekalian. Di masa yang lampau mungkin sudah pernah menghadapi hal-hal yang berat gitu ya, sehingga di masa sekarang gitu ya, itu jauh lebih paham apa yang harus dilakukan. Contoh misalnya kayak COVID sekarang ini, mungkin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mungkin ada yang mengalami misalnya kesulitan dalam perekonomian. Oh, dulu tuh kita juga pernah mengalami juga susah perekonomian gitu ya. Sempat susah juga keuangan, tapi dulu saya berhasil misalnya melakukan bagaimana menabung, mengatur keuangan, sehingga ketika sekarang ada persoalan-persoalan walaupun tidak sama persis, tapi ada serupa. Kita sudah punya pengalaman bagaimana mengatur tindakan kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada perasaan. Perasaan mampu. Kita optimis bahwa situasi ini dapat kita hadapi, kemudian kita bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini ya. Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang seperti saat ini. Yang kemungkinan besar kalau saya baca-baca juga untuk pandemi ini, kemungkinan besar akan terjadi long lasting ya, akan lama gitu ya pandemi ini terjadi. Maka oleh sebab itu saya pikir kenapa pemerintah kemudian menerapkan adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Jadi tidak lagi pembatasan terus-menerus juga nampaknya tidak realistis ya, karena mengingat penelitian-penelitian terbaru, pandemi ini akan terjadi begitu lama. Nah, ketika perasaan ini muncul, kenapa? Perasaannya munculnya tidak sekedar, perasaan ini tidak ini ya, harusnya realistis. Misalnya gini, bukannya berharap bahwa dalam satu malam lenyap gitu, pandeminya, COVID-nya lenyap, tidak seperti itu. Tapi perasaan mampu atau optimis itu lebih kepada oh iya, dalam meskipun situasinya sekarang begini dan mungkin akan bertahan lama, tapi kita yakin bahwa kita mampu untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada dan mengurangi penularan. Nah, perasaan yang muncul demikian. Kemudian yang terakhir yang menarik dalam persoalan mampu bangkit kembali ini adalah ada aspek yang namanya spiritual. Nah, aspek spiritual ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik ini nggak bisa dilepaskan ya. Jadi orang-orang yang
percaya bahwa segala sesuatu mampu dia atasi, dia akan bisa kembali pulih, itu biasanya ada keyakinan di dalam dirinya bahwa ada kalau misalnya kita orang beragama biasanya ada Tuhan gitu ya yang mengatur ini semua. Kalau misalnya bagi yang nggak beragama gimana gitu ya, biasanya mereka meyakini juga ada energi yang lebih besar gitu yang mengatur ini semua. Keyakinan spiritual semacam ini yang menumbuhkan rasa optimis, kemudian juga berpengaruh akhirnya pada pikiran dan tindakan. Oke, sekarang kita akan hubungkan dengan masa pandemi saat ini. Apa sih yang terjadi ketika pandemi ini hadir ya di tengah-tengah kita? Bapak Ibu sekalian dan adik-adik gitu ya mungkin sudah merasakan sendiri gitu tentang apa yang terjadi. Pertama kali muncul, secara emosi kita itu kacau balau gitu ya, ketakutan, ada rasa aman yang hilang gitu kayak biasanya kita santai aja nongkrong-nongkrong sampai malam ngobrol, pegang-pegang maksudnya ya kita sambil ketawa ketiwi gitu tepuk teman tanpa ada rasa khawatir gitu ya. Sekarang bahkan untuk saling dengan orang tua saja kita juga jadi khawatir, jangan-jangan saya ini orang tanpa gejala gitu ya, saya ini membawa gitu tanpa saya sadari, sementara orang tua saya sudah tua gitu. Jadi ada emosi semacam itu ya yang muncul dalam keseharian kita. Kemudian ketika pandemi hadir, ada perubahan kognitif perilaku ya. Biasanya perubahan-perubahan perilaku ini muncul karena rasa takut. Dan kenapa kita takut? Karena ada informasi-informasi yang masuk nih dalam pikiran kita. Yang saya juga agak sedikit sayangkan juga gitu ya. Banyak atau mungkin gimana ya? Ini kan situasi saat ini pandemi ini terjadi ketika arus informasi itu Bapak Ibu semua itu bisa dapat di HP gitu ya. Semua informasi itu cepat banget di HP gitu ya. Tetangga gitu, ada yang tetangga di ujung mana gitu ya, yang ada yang terkena, langsung gitu ya lewat HP masuk. Belum lagi tentang hoax-hoaxnya gitu, tentang yang berita-berita yang kaburnya, berita-berita yang kurang tepatnya. Itu juga banyak juga yang menyerbu. Nah, saya pikir ada yang menarik juga yang saya perhatikan dalam situasi pandemi terkait dengan bagaimana media juga memberikan semacam teror gitu ya, atau saya pikir harusnya informasi yang diberikan itu berimbang. Iya betul, memang banyak kejadian yang membuat korban jiwa gitu ya, tapi kita juga tidak boleh lupakan bahwa banyak orang-orang yang juga survive gitu ya, bahwa dengan berita yang berimbang, harapannya itu menumbuhkan perasaan optimis di masyarakat ya. Nah, ketika apa yang terjadi ketika misalnya banyak banget informasi yang masuk gitu ya di HP kita ya, sampai mungkin kita udah capek juga dan lelah gitu ya. Banyak hal, yang pertama kita bisa jadi nih saking udah capeknya banget, udah lelah banget nih, udah males, udah nggak mau lagi, nggak peduli lagi ya. Itu seperti kita bilang kalau istilah itu burning out, atau ya udah lelah banget, sudah capek gitu, nggak mau lagi, saya udah cek aja nggak peduli lagi, sampai udah nggak lagi nih menghiraukan tentang protokol-protokol atau aturan-aturan yang tadi mungkin Pak Yuswandoyo udah sampaikan ya, aturan-aturannya itu udah nggak kita indahkan lagi, kita udah nggak peduli lagi. Tapi ada juga yang justru ketika itu kebalikannya lagi, yang ekstrim gitu ya. Kita jadi ketakutan banget ya, keluar rumah jadi was-was gitu ya, apa-apa jadi terhambat. Nah, ini yang membuat perilaku-perilaku kita berubah. Arus informasi yang masuk, kemudian tidak adanya sikap kritis ya. Sebenarnya kan jauh sebelum pandemi ini, persoalan kritis terhadap media sosial itu sudah menjadi isu ya di masyarakat Indonesia, karena banyak sekali orang-orang yang nggak cukup kritis terhadap persoalan-persoalan atau tidak cukup cermat gitu ya ketika melihat pemberitaan dan seterusnya. Tambah lagi situasi pandemi ini itu seperti bola liar ya, jadi begitu masif. Kemudian ketika emosi, kognitif perilaku setiap manusia yang ada di Indonesia gitu ya terpengaruh, maka yang berikutnya juga terdampak Bapak Ibu sekalian adalah sosioekonomi kita. Saya harus masukkan di sini sosioekonomi. Tadi juga Bapak Yuswandoyo sudah sampaikan ya, kalau orang Indonesia itu memang ternyata banyak yang takut nggak makan gitu ya, takut nggak makan atau takut perekonomiannya susah dibandingkan COVID-nya itu sendiri.
Nah, dibandingkan si virusnya itu sendiri. Saya pribadi memang melihat juga hal ini. Bahkan kalau saya pernah dengar juga bahwa orang Indonesia itu lebih takut gitu ya diberi label terkena COVID gitu. Itu kayaknya suatu aib yang menakutkan bagi mereka dibandingkan sebenarnya sama si virusnya itu sendiri. Nah, jadi ada semacam kekhasan ya yang ada di masyarakat kita. Untuk sosioekonomi sendiri, pasti ini akan sangat terdampak Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ada yang sampai dirumahkan ya, ada yang sampai di PHK ya, ada yang sampai contoh beberapa pelaku usaha harus tutup karena hal-hal COVID gitu ya, dan regulasinya waktu itu juga belum ada, sehingga harus bangkrut dan seterusnya, dan akhirnya ini memberikan dampak sosial yang lebih besar lagi. Dampak sosial yang lebih besar kayak apa? Oh, pengangguran makin banyak. Ketika pengangguran makin banyak, apa yang terjadi? Oh, kriminalitas bisa meningkat ya. Ketika kriminalitas meningkat, apalagi yang terjadi? Oh, bisa terjadi nanti ada chaos ya, ada chaos, kemudian mudah terprovokasi masyarakat. Yang ujung-ujungnya apalagi? Ketika itu semua terjadi, bisa jadi nanti ketahanan negara kita yang jadi masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik gitu ya, mari kita pahami bersama ya, kenapa kemudian isu tentang adaptasi kebiasaan baru ya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru, ini perlu kita gaungkan agar apa? Agar sosial ekonomi kita ini tetap terjaga. Di satu sisi ya, kita tetap bisa nih jual beli segala macam gitu. Tapi di sisi lain, jangan lupa apa yang tadi disampaikan sama Pak Siswandoy terkait dengan protokolnya. Oh, kita harus berjarak, kita harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan seterusnya, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian tentu saja yang terjadi berikutnya kebijakan-kebijakan hadir ya, yang tadi saya sudah sampaikan, misalnya tentang protokol-protokol, kemudian hadir, sekarang tinggal nih bagaimana caranya kita bisa mematuhi protokol. Protokol itu aturan-aturannya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, bagaimana kita bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena sejujurnya ketika ini sudah masuk ke masyarakat gitu ya, kita kebijakan ada gitu ya, tapi yang lebih penting dari kebijakan itu adalah edukasinya gitu ya, atau bagaimana bisa ngajarin masyarakat paham, sadar gitu ya, tumbuh kesadarannya itu. Karena nggak mungkin kan setiap pojok itu ditaruh polisi gitu ya, atau setiap pojok dikasih apa gitu ya, sehingga kalau ada yang lupa cuci tangan dipriwitin, kan nggak mungkin kayak gitu ya, kayaknya sangat tidak efektif dan kayak terlalu banyak energi. Mungkin bisa dilakukan, tapi mungkin nggak mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun demikian. Yang paling penting sebenarnya adalah mendorong masyarakat atau menciptakan komunitas-komunitas yang punya kesadaran. Jadi komunitas ini yang bisa membangun diri mereka sendiri. Makanya ini balik lagi ke yang tadi saya sampaikan terkait dengan resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali. Ini sangat erat kaitannya Bapak Ibu dengan kemampuan dari dalam diri kita nih, bukan dari orang, dari dalam diri kita. Jadi kalau bisa bicara tentang komunitas atau bicara tentang masyarakat ya, misalnya masyarakat RT sekian gitu. Oh, masyarakat RT sekian ini semuanya kompak, punya kesadaran yang bagus gitu ya. Kemudian semuanya menjaga lingkungan mereka. Dan itu hadir dari masyarakat ya. Pemerintah membuatkan kebijakan, kemudian memikirkan bantuan-bantuan semacam itu, masyarakat juga harus muncul dari dalam dirinya untuk ikut terlibat dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Kalau kebijakannya nanti jalan, sosial ekonominya bagus gitu ya, masyarakat hidupnya jadi lebih sehat, nggak lagi ketakutan gitu ya, kita tetap bisa sekolah gitu ya, atau untuk anak SMP SMA gitu bisa sekolah, orang tua juga nggak was-was. Kemudian untuk yang pekerja juga sudah mulai bisa diizinkan masuk kantor seperti biasa, tapi tentu dengan aturan-aturan yang sudah ada. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sedikit sih sudah sampaikan ya, bahwa ketika kita nih menghadapi suatu masalah, pertama kali nih kita menghadapi masalah, wajar nggak pertama kali itu kita ngerasa drop dan down? Wajar ya. Itu semua orang pasti merasakan. Contoh, dulu waktu kita masih sekolah mungkin dapat nilai jelek misalnya ya, dapat nilai
dua, drop gitu ya, soal malu gitu ya, atau mungkin ketika misalnya kita nggak punya uang ya, aduh juga sedih gitu ya, atau panik gitu. Ada reaksi alami yang hadir di dalam diri kita. Atau kalau tadi misalnya ada yang paling yang paling natural banget ketika anak-anak pertama kali belajar jalan jatuh terus nangis misalnya ya, kan reaksi wajar tuh, mungkin dia ngerasa sakit nangis ya. Oh ya nangis. Oh itu wajar. Semua orang ketika menghadapi suatu persoalan yang baru atau dia menghadapi tantangan yang baru, dia terluka, dia merasa nggak nyaman, kemudian ada tuh perasaan kayak kita sedih, kita mungkin kita merasa tidak tenang hati kita ya, kita merasa khawatir gitu ya, susah tidur misalnya. Ada gejala-gejala yang sebenarnya wajar di awal ya. Jadi wajar itu patokannya kalau kita orang psikologi itu ada kaitannya sama waktu. Jadi ketika pertama kali nih ada pandemi, kemudian kita merasa seperti itu yang tadi saya sampaikan, ada emosi negatif, pikiran kacau gitu ya, ada perilaku kita ini jadi terdampak gitu, kita jadi was-was gitu ya dan seterusnya. Wajar, tapi yang nggak wajar Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, ketika ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya, kemudian sudah masuk lagi dalam adaptasi kebiasaan baru, kita ini lama gitu move on-nya dari situasi ini. Jadi ketika kita down gitu ya, kita jatuh, kita merasa stres banget sama situasi kayak gini, kita ini susah nih untuk bangkit lagi. Kita kayak kelamaan nih di bawah, kelamaan ibaratnya ini kelamaan mengasihani diri sendiri, kelamaan stres sendiri gitu ya. Terlalu lama di situ, itu yang baru jadi masalah. Biasanya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, ketika kita pertama kali menghadapi situasi yang di luar dugaan kita, kan perilaku yang gejala yang umum itu wajar, kita kaget, shock gitu ya. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ada hal yang sederhana saja bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak Ibu di awal kita lihat ya, ada bagaimana cara mengatasi salah satu faktor yang bisa membuat kita itu bisa resilience itu salah satunya adalah terkait dengan spiritualitas ya. Spiritualitas itu bisa dengan cara apa? Oh, bisa dengan cara berdoa gitu ya, dengan Tuhan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan ritual-ritual keagamaan yang sekiranya bisa menenangkan. Nah, saya mau kasih tambahan sedikit informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah ketika pertama kali menghadapi yang namanya kesulitan atau hambatan gitu ya, yang sehingga memunculkan entah itu kepanikan, kekhawatiran, dan seterusnya. Caranya paling gampang saja Bapak Ibu, kaitannya sama pernafasan. Jadi kalau orang panik, orang cemas gitu ya, biasanya nafasnya itu kan nggak teratur gitu ya, memburu gitu. Biasanya kalau nafas memburu nggak teratur, itu ujung-ujungnya kita itu nggak bisa gitu mikir jernih ya. Oksigen yang masuk aja nggak optimal ke otak kita ya. Gimana kita otak kita ini bisa mikir gitu dengan tenang. Maka salah satu yang kita sangat dorong dan harusnya mampu dikuasai oleh semua masyarakat ketika menghadapi situasi seperti saat ini di mana penuh ketidakpastian adalah belajar untuk menenangkan diri sendiri ya. Caranya dengan mengatur pernafasan. Mengatur pernafasan seperti apa caranya? Oh, di sini Bapak Ibu lihat ada itu yang hold, breathe out, breathe in ya. Itu coba tarik nafas, hembuskan sesuai dengan tayangan yang saya tunjukkan di kanan atas ya. Jadi ketika pernafasan yang kita lakukan adalah pernafasan panjang. Ketika breathe in itu artinya kita tarik nafas. Mari kita bisa lakukan sama-sama. Ini breathe in, silahkan tarik nafas. Hold artinya tahan sebentar. Kemudian breathe out. Hembuskan ya. Hold lagi, tahan, kemudian tarik lagi. Ini yang kita sebut dengan pernafasan panjang, sehingga ketika nanti oksigen itu masuk di dalam paru-paru kita, kemudian dihantarkan ke otak kita, gitu ya, otak kita dapat teraliri oksigen dengan bagus, sehingga kita ini bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, yang awalnya jantung kita berdegup dengan kencang, dengan pernafasan seperti ini,
jantung kita lebih tenang. Dan saya pikir keterampilan ini harus dimiliki oleh siapa saja dan ini bisa dilakukan di mana saja. Ini adalah langkah awal ya ketika dalam proses adaptasi sekarang. Misalnya sekarang kan adaptasi kebiasaan baru nih. Bapak Ibu harus keluar, mungkin masih agak ketakutan, kemudian masih adaptasi nih sama situasi, akhirnya agak sedikit khawatir atau panik di tengah jalan atau apa gitu ya, karena aduh jangan-jangan saya kena atau apa gitu ya, karena tadi saya agak kerumun sedikit, agak dekat sedikit dengan orang gitu ya. Bisa tenangkan diri dulu, kemudian setelah tenangkan diri, Bapak Ibu bisa mengambilkan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, misalnya oh sampai rumah saya akan ganti baju, saya tidak sentuh wajah saya dengan tangan saya misalnya ya, kemudian saya harus cuci tangan, dan berikutnya kita memasrahkan juga kepada Tuhan, meminta perlindungan agar terhindar gitu ya dari virus tersebut. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagaimana cara kita bangkit lagi dari situasi seperti saat ini. Mohon maaf Ibu Geri, 5 menit lagi. Ya. Oke, sedikit lagi kok. Ada beberapa cara yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik ya. Pertama adalah menerima kenyataan. Berpura-pura bahwa COVID itu tidak ada itu tidak menyelesaikan masalah. Saya pikir data-data sudah disampaikan tadi jutaan orang sudah meninggal karena situasi saat ini, maka menerima fakta bahwa COVID ini, menerima kenyataan Bapak Ibu udah terima, iya memang ada COVID ini ya, ada tuh sudah ada tetangga saya ada yang kena gitu ya. Oh ini kemarin pejabat kita ada yang kena gitu ya, wali kota Palangkaraya kemarin sempat kena, memang ada ya kejadiannya ada, terima ya. Oke, setelah terima, maka kita harus memikirkan caranya. Apa caranya biar kita ini enggak terkena gitu ya. Setelah menerima kenyataan bahwa COVID ini ada, berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan manajemen diri. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita panik kita bisa mengatur diri kita. Kemudian masalah keuangan juga harus diatur, bahwa situasi semakin sempit gitu ya, tidak seleluasa dulu, maka kita harus mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu tetap terhubung dengan orang-orang meskipun kita ini nggak bertemu langsung, nggak seperti zaman dulu yang suka nongkrong misalnya ya, atau menenangga gitu ya, suka main ke tetangga gitu. Sekarang kan mungkin kita batasi, tapi tetap terhubung. Kita bisa kontak orang-orang yang dekat dengan kita melalui video call dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk menganalisa keadaan, untuk merencanakan ya. Menganalisa itu gimana caranya? Oh, situasinya sekarang nih, oh di Muara Teweh kayak apa ya? Oh, ada beberapa lokasi yang merah gitu ya, maka apa yang harus saya lakukan untuk menjaga diri saya? Tentu saja didik diri sendiri. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Harus dimulai dari diri sendiri untuk membentuk perilaku baru. Kemudian berikutnya saya sarankan sangat bahwa kita ini negara di mana masyarakatnya kebanyakan dekat sangat spiritualis gitu ya, atau suka sering mengaitkan dengan Tuhan ya, atau energi yang lebih besar gitu ya. Jangan lupa untuk bersyukur, bersabar, berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, semua memberikan dampak yang positif ya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir pesan saya hanya meski berjarak namun tetap dekat. Ingat Bapak Ibu, jaga diri sendiri. Prinsip penyelamatan diri itu adalah jaga diri sendiri. Jangan sok-sok jaga-jaga orang lain. Jaga diri sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu yang berikutnya tetap murah hati Bapak Ibu, tadi juga disampaikan. Ketika ada saudara kita, tetangga kita yang kemudian mengalami masalah gitu ya, atau terkena COVID-19, atau bisa juga terdampak ya, misalnya mereka kesusahan secara ekonomi, jangan lupa untuk murah hati, tetap murah hati membantu, gotong royong ya, sebagaimana bagian dari kultur kita ya, bangsa kita ini bangsa yang suka bergotong royong dan suka membantu, itu ditanamkan lagi. Kemudian tetap selalu berkomunikasi Bapak Ibu, barangkali ada saudara kita yang jauh dari jangkauan gitu ya, sehingga ada yang stres barangkali dan seterusnya, barangkali Bapak Ibu dan adik-adik semua yang hari ini mendengarkan penjelasan ini bisa bantu mereka menyebarkan apa yang kita dapatkan hari ini di sini untuk membantu orang-orang lain ya. Dan berikutnya yang tidak lupa adalah jangan lupa untuk tetap produktif kembali. Bagaimanapun
kebijakan sudah ditetapkan bahwa yang kita hadapi sekarang ada adaptasi kebiasaan baru, artinya kita tetap bisa produktif dengan mematuhi koridor-koridor dan ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Silahkan Bapak Ibu kalau mau jualan atau udah mau beraktivitas, tapi jangan lupa maskernya, jangan lupa kebersihannya. Hal-hal yang sebenarnya itu sudah sangat mendasar ya. Cuma mungkin kita belum terlalu terbiasa di Indonesia. Kalau sakit jangan kesana kemari dulu, sadar diri saja. Oh, saya lagi batuk, saya lagi gak enak badan, di rumah saja gitu ya. Kalau misalnya nanti saya sehat, saya sudah bisa bekerja. Bekerja pun juga jangan lupa untuk mematuhi aturan, jaga jarak. Kemudian ingat sekali lagi jaga diri kita sendiri, dan dengan menjaga diri kita sendiri artinya kita juga menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik paparan dari saya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materinya Ibu Geri. Akan saya buka untuk sesi pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan dari kedua pemateri sebelumnya, dari Pak Siswandoyo dan Ibu Geri. Mungkin kalau bisa digabungkan bahwa memang harus disadari bahwa garda terdepan dalam menghadapi COVID ini adalah bukannya para rekan-rekan tenaga kesehatan, tapi adalah masyarakat yang sebagai garda terdepan, sehingga untuk bagaimana bisa menanggulangi COVID yang ada terjadi di sekitar kita, tentunya masyarakatlah yang perannya paling besar dibandingkan para praktisi kesehatan yang upayanya adalah terjadi apabila ketika masyarakat tersebut sudah sakit. Jadi harapannya masyarakat bisa meminimalisir penyebaran dengan menjaga penyebaran penyakit ini dengan berperilaku yang lebih sehat gitu ya. Nah, terkait dengan resiliensinya, tentunya memang yang dilakukan pertama kali sebagai seorang individu adalah menerima kenyataan dulu bahwa memang COVID atau Corona itu memang ada. Kemudian kita dengan diri kita berupaya untuk menghindar dari situasi yang mengancam tersebut. Kemudian dengan kita menghindar, kita memanajemen diri supaya bisa lebih tenang, kemudian menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi, namun juga tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga tetap menganalisa keadaan sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa untuk bisa mendapatkan ketenangan untuk menghadapi penyakit yang ada. Nah, dengan terbentuknya pola perilaku secara individual, diharapkan perubahan juga terjadi secara komunitas gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu dan akhirnya bisa menyebar ke yang lain gitu. Dan jangan lupa untuk tetap dengan kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru ini, akhirnya kita bisa tetap produktif dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diatur gitu ya, sehingga kita tetap bisa bekerja atau tetap berkegiatan, namun juga tidak menyalahi protokol-protokol yang sudah disusun sehingga tetap situasi dan kondisi tetap aman dan nyaman untuk dilalui sama-sama. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari kedua pemateri. Sembari saya mau cek apakah ada pertanyaan di kolom chat. Baik nih, ini ada pertanyaan dari Andra Swari Retma Dinata dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertanyaan untuk Ibu Geri. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa menghindari keparnoan dari media sosial yang setiap harinya selalu update tentang pertambahan jumlah COVID-19. Karena mengingat zaman sekarang media sosial itu sangat penting dan hal-hal seperti itu tidak semua orang bisa bersikap tenang, malah menjadi tambah panik dan menimbulkan keparnoan dalam jangka lama. Mungkin itu bisa direspon dulu Ibu Geri, silahkan. Oke, terdengar? Saya ini. Oke, saya akan jawab gimana caranya gitu ya untuk menghadapi situasi yang masuk di media sosial. Pertama adalah
kita tuh harus melihat informasi itu secara adil. Tapi sebentar, saya mau tanya dulu, ini untuk diri sendiri atau orang lain ya? Kalau orang lain tentu saya harus lihat lagi, kalau misalnya itu contoh kayak orang tua kita gitu ya, ibu kita atau mungkin dengan tante kita gitu ya, yang barangkali belum terbiasa melihat informasi secara berimbang gitu ya. Saran saya berarti tugas kita adalah menyampaikan bandingannya gitu ya. Jadi misalnya, iya aduh banyak banget yang meninggal dan segala macam, kita bisa kasih informasi pengimbang. Misalnya, oh iya memang banyak tante atau mama, tapi informasi tersebut banyak juga yang ada yang sembuh gitu. Yang penting kita tetap jaga nih dalam pas keluar. Tapi ada juga yang sembuh, ada juga yang pulih, asalkan kita sehat fisiknya, virus ini bisa dilawan. Nah, jadi kita memberikan informasi pembanding jika itu orang lain. Nah, tapi jika ini diri kita sendiri ya, yang bertanya nih yang mengalami keparnoan, maka saran saya adalah berusaha untuk pembatasan arus informasi. Kadang begini, kita kayak too much information gitu, terlalu banyak informasi gitu, kadang itu membuat kita stres sendiri ya. Saran saya pilih beberapa sumber informasi yang terpercaya. Di luar itu kita nggak terlalu mencari tahu ya. Kita hanya mencari beberapa informasi yang terpercaya. Kemudian sesudahnya kita hanya buka informasi tersebut ketika misalnya kita memang dalam kondisi baik. Ya, jadi kita bukan dalam kondisi lagi banyak tugas, lagi stres, segala macam, buka itu kita tambah stres. Tidak, kita dalam kondisi baik, kita bisa cek setiap hari orang-orang itu punya waktu-waktu terbaik mereka ya. Ada yang mungkin sore gitu, atau ada mungkin pagi hari gitu ya, terserah setiap orang. Atau sebelum tidur, ketika pekerjaan udah beres, santai, kalau kita bisa ngecek gitu ya. Tapi ingat, cari sumber-sumber terpercaya. Sesudahnya, kita juga perlu mensugesti diri kita dan melihat informasi secara berimbang ya, kawan-kawan ya. Jadi ya betul banyak korban, ya betul banyak yang sudah meninggal, dan kita berbelasungkawa, kita berduka cita atas saudara-saudara kita yang meninggal dunia ya karena COVID-19. Tapi di satu sisi kita juga tahu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah, dan ini jadi tameng kita atau perlindungan kita. Salah satunya juga misalnya olahraga, kemudian makan yang bagus, kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama Pak Siswandoyo terkait dengan bagaimana untuk kita bisa improve atau meningkatkan kemampuan diri kita untuk memerangi COVID-19. Harus dibatasi. Buka saat-saat tertentu saja. Kemudian kalau misalnya nanti misalnya itu di grup gitu ya, di grup pun saya pikir sebaiknya dibuat aturan, misalnya kawan-kawan kita ini, misalnya grup ini khusus untuk ngerjain tugas. Kalau misalnya ada yang di luar ngomongin tugas gitu ya, mungkin bisa di grup yang lain. Jadi grup yang lain tidak kita buka kecuali dalam kondisi kita cukup bagus. Itu kalau memang kita pribadi memang sudah merasa, oke, cukup, saya udah ngerasa nggak sehat belakangan ini. So, saya pikir harus nggak masalah untuk sekejap untuk mundur sebentar dari media sosial, puasa sebentar gitu ya. Nanti kita buka di saat-saat atau jam-jam tertentu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Geri. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Najmita dari Unlam ya, dengan Ibu Geri lagi. Ya mungkin bagaimana hal yang harus dilakukan atau resiliensi yang tepat pada mahasiswa baru sekarang ini yang belum ada pengetahuan banyak tentang dunia perkuliahan ketika memasuki keadaan yang sudah mulai bisa belajar secara langsung, karena mungkin terlalu lama libur dan diawali dengan kegiatan ospek online. Bagaimana cara resiliensi? Jadi mungkin yang dikhawatirkan bukan COVID-nya, tapi dampaknya terhadap perkuliahannya. Nah, resiliensi yang harus dilakukan terhadap mahasiswa baru gimana, Ibu? Kalau saya pribadi, sebenarnya ini sama aja, mau mahasiswa ataupun siapapun, Bapak Ibu boleh, kawan-kawan mahasiswa boleh, siapapun boleh. Bagi saya yang paling penting itu manajemen diri. Jadi dalam proses manajemen diri 24 jam sehari, jangan lupa untuk take a rest atau istirahat atau self-care istilahnya kita ya, kalau istilahnya psikologis itu. Bagaimana kita menjaga diri kita,
dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, atau ibaratnya menyirami jiwa kita. Macam-macam, tiap orang beda-beda. Misalnya, oh kalau saya nih, saya suka banget yang saya pikir untuk self care saya, untuk bisa menjaga diri saya nih, untuk tetap waras gitu ya, untuk tetap happy. Oh saya suka nonton kartun ya. Jadi saya sisihkan ya, saya prioritaskan bahwa satu hari saya mungkin akan nonton kartun sekitar setengah jam gitu ya. Kemudian setelah itu setelah kartun selesai ya saya akan kembali melakukan tugas-tugas saya yang lain. Itu semacam itu ada namanya self care. Buat adik-adik yang sekarang ya semuanya namanya juga adaptasi kebiasaan baru, kawan-kawan yang KKN juga harus online, adik-adik yang baru masuk juga harus online. Mungkin ada satu hal yang harus saya sampaikan bahwa screen time-nya otomatis jadi bertambah. Screen time itu waktu kita menghadapi laptop ya, dan itu sering sekali bikin mata kita kelelahan gitu ya, atau mata kita capek gitu ya, dan kelelahan capek fisik ini juga bisa berpengaruh secara psikologis, kita jadi mudah mudah stres gitu ya, daya tahan kita juga jadi lebih turun. Jangan lupa juga kita habis misalnya melakukan ospek online, habis ini setelah ini kita bisa melakukan aktivitas lain yang non screen, mau menggambar kayak, mau menulis kayak, atau mau ngapain lah, bersih-bersih rumah atau apapun yang menyenangkan ya untuk kalian bisa lakukan, atau bisa juga mau nyabut-nyabut rumput atau apapun yang tidak ada hubungannya langsung dengan screen time, atau olahraga juga bisa di rumah ya, itu juga bagus untuk improve atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, olahraga gitu ya. Satu sisi kita juga bisa mata kita nggak terlalu lelah menghadapi layar terus-menerus. Seperti itu. Jadi buat yang lain, untuk semuanya yang berjuang banyak di depan layar, semoga kita bisa menyeimbangkan hidup kita ya. Baik, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk me time-nya dan juga mengelola screen time ketika terus-menerus di depan layar gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya untuk pemateri kedua juga dari Fresyuardo di Unlam. Apakah mungkin seseorang itu tidak mempunyai resiliensi, Bu? Jika iya, apa yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai resiliensi? Kalau saya bilang nggak mungkin, nggak ada. Semua orang itu punya potensi untuk bisa bangkit dari persoalan. Yang jadi masalah adalah seiring tadi saya sudah jelaskan ya, orang itu kan dia kayak contoh aja, kita bisa jalan itu karena kita mampu bangkit lagi, kita mampu berusaha lagi, kita bisa pada titik ini berarti kita bisa bangkit lagi. Kalau tidak, mungkin kita tidak berada pada titik seperti sekarang. Nah, yang jadi masalah adalah seiring tumbuh usia kita, banyak pengalaman-pengalaman yang kita hadapi ya. Pengalaman ini kaitannya dengan pengasuhan, dengan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang bisa membuat resiliensi atau kemampuan kita untuk bangkit kembali itu bisa jadi kayak melemah gitu ya, atau menguat ya. Jadi kalau kita melemah, otomatis barangkali kita perlu ya. Tadi saya ada kasih contoh di depan, ketika ada jatuh, ada nggak orang yang duduk aja nunggu dibantuin orang lain untuk bangkit ya. Artinya itulah perlunya kawan-kawan dari psikologi bantu nih orang-orang yang mungkin butuh bantuan lebih jauh ya. Ditarik gitu dulu, diangkat dia berdiri. Setelah itu diyakinkan dia bisa berjalan lagi. Karena dia masih punya 2 kaki dan masih bisa bergerak. Maka intinya seperti itu ya. Dia masih punya potensi untuk bisa bangkit dan menjalani hidup secara normal. Kemudian dimotivasi. Itu tugas-tugas kawan-kawan yang ada di sini. Yang para mahasiswa gitu ya. Untuk bisa nanti terjun di masyarakat, membantu masyarakat untuk bangkit lagi. Ingat prinsip dari psikologi atau penanganan itu bukanlah membantu terus-menerus. Prinsip kita adalah pemberdayaan. Jadi, ketika pemberdayaan, maka yang diharapkan adalah si yang punya diri itu juga turut serta berusaha sendiri. Sehingga pelan-pelan nanti dia akan mampu berjalan, berlari, dan seterusnya. Sementara kita hanya membantu di awal. Ya. Adalah kesalahan fatal ketika intervensi atau penanganan di masyarakat, itu kita bopong terus, kita bantu terus. Ya. Itu kesalahan. Misalnya, contoh apa? Pemberian bantuan keuangan misalnya, masyarakat tuh dikasih terus ya, uang tiap bulan. Ya mungkin kayak kelihatannya bagus saja ya, tapi sebenarnya kalau kita dalam prinsip pemberdayaan, masyarakat nggak cuma dikasih uang, tapi dikasih cara bagaimana mengelola uang, bagaimana bisa menghasilkan uang secara mandiri. Itu prinsipnya. Semua prinsip kita dalam helping, menolong orang lain, entah itu psikologi, entah itu medis dan seterusnya, saya pikir prinsip utamanya ada pemberdayaan atau penitik beratan pada
klien-klien kita atau pada pasien-pasien kita untuk mereka bisa bangkit kembali, menemukan kekuatan lagi di dalam dirinya, karena pada dasarnya semua orang punya kekuatan itu, barangkali dia lupa, barangkali dia selama ini tertutupi gitu ya dengan persoalan-persoalan dia temukan dan dia bangkit lagi. Begitu. Baik, jadi sebenarnya punya ya Ibu Geria, jadi semuanya memang punya, mungkin belum ketemu aja gitu, yang potensi yang ada di dalam dirinya gitu untuk resiliensi. Oke, kemudian pertanyaan kepada pemateri 1. Nah, ini pemateri 1 dan kedua, tapi mungkin ini lebih ke pemateri 1 ya, karena sesuai dengan situasi dan kondisinya, bahwa dia sekarang dari Suci, Universitas Lambung Mangkurat. Saya tinggal di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Yang saya perhatikan sampai saat ini masih banyak masyarakat seperti meremehkan dampak COVID-19 bagi kesehatan. Masih banyak yang tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 seperti tidak menjaga jarak aman saat dalam kerumunan, terutama di kafe-kafe dan di pasar tradisional yang juga banyak penjual yang tidak menggunakan masker padahal beresiko. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah upaya yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya? Silakan Bapak Kuswandoyo. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus dari adik kita Suci Arbania Ramadhani. Kebetulan mereka ini tinggal di Muara Teweh. Ya, jadi apa sih yang terjadi di Muara Teweh dan sekitarnya di Kabupaten Barito Utara? Pada intinya memang kita sejak awal dari bulan Maret sampai sekarang itu tentunya kita sudah banyak berupaya ya untuk utamanya untuk mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan terhadap pencegahan COVID-19 ini. Namun demikian memang tentunya apakah sosialisasi kami ini diterima dengan baik apa tidak dengan masyarakat. Nah ini permasalahannya. Sejak awal kami dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Barito Utara sudah berupaya. Pertama itu kita awal sudah mendirikan posko-posko ya. Namanya posko di perbatasan masuk di pintu-pintu masuk Kabupaten Barito Utara, baik itu di kabupaten, kecamatan maupun desa. Ini kita sudah bentuk. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk men-screening suhu tubuh dan juga asal pejalan ya atau pelaku perjalanan itu. Nah, itu sudah setiap kali kita menjaring atau men-screening, kita juga menyampaikan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini. Kita harus cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Memang akhir-akhir ini dengan adanya jargon ya, istilahnya jargon dari pemerintah pusat, dengan adanya new normal dan akhirnya dianulir menjadi kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Nah itu yang tepatnya. Masyarakat beranggapan bahwa pandemi ini sudah selesai, jadi hidup seperti normal yang biasa begitu. Padahal pandemi COVID-19 ini masih tetap ada dan tetap berlangsung. Nah, upaya-upaya kita yang untuk menegakkan protokol kesehatan itu tentunya masyarakatlah yang ke depan tadi ya. Masyarakat ke depan, kami juga di jalan-jalan ya kita membagi masker ya bagi berjalan sepeda motor, mobil, berjalan kaki dan seterusnya. Yang tidak pakai masker kita kasih untuk pertama langkah-langkah awalnya. Berikutnya nanti kami juga turun ke pasar-pasar membagikan masker
secara gratis kepada pedagang di pasar dan juga kepada pembeli atau pengunjungnya. Itu tahap awalnya. Jadi tahap berikutnya kami juga akan mendisiplinkan dengan patroli-patroli, dan sekarang kita sudah mulai sejak tanggal 10 Juli kemarin kita sudah mulai. Karena memang kelihatannya akhir-akhir Juni sampai Juli perkembangan COVID-19 di Kabupaten Barito Utara cukup mencolok ya trennya. Jadi itu kami sekarang sudah mulai bergerak untuk patroli yang di backup teman-teman lintas sektor, baik itu dari TNI Polri dan juga BPBD, Satpol PP, dan juga organisasi kemasyarakatan. Jadi kami sudah turun ke pasar-pasar, ke kafe-kafe untuk pendisiplinan, ya, untuk pendisiplinan sudah kita lakukan. Baik sekalian, terus yang berikutnya apa upaya? Oh sudah ya. Jadi upaya-upaya kita itu tadi. Dan ini akan berlangsung setiap hari, ya, setiap hari. Kita juga sudah membuat Perbup, yaitu peraturan bupati terkait dengan kedisiplinan ini, pendisiplinan masyarakat. Dan tentunya kalau ada Perbup, nanti ada landasan hukumnya, ya, landasan hukumnya untuk menindak apabila masyarakat tidak memakai masker seandainya di tempat-tempat umum, di jalan maupun di kafe-kafe tadi. Nah, tentunya ada sanksinya, baik itu sanksi ringan, sedang, sampai juga nanti berat. Kalau ringan mungkin hanya suruh membacakan himbauan. Biasanya kan kami juga setiap hari melakukan himbauan-himbauan, siaran keliling istilahnya ya, penyuluhan dengan mobil penyuluhan. Demikian juga kami di tempat-tempat ibadah juga melakukan pengumuman-pengumuman di setiap hari Jumat dan juga mungkin hari-hari biasa sebelum ibadah dilaksanakan. Itu kita melakukan pengumuman-pengumuman terkait dengan protokol kesehatan, baik itu di tempat-tempat umum, protokol kesehatan juga di perkantoran, di tempat bekerja, pasar, dan sebagainya. Jadi kita sudah melakukan itu. Baik itu juga kita juga sudah melakukan pembuatan spanduk-spanduk, bahkan itu flyer-flyer ya, yang isinya himbauan untuk memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Jadi bahkan yang sudah berlangsung sekarang, apabila orang berkunjung ke vaskes maupun di kantor, kalau tidak pakai masker, dia disuruh pulang dulu. Disuruh pulang, kita nggak akan kasih masker, suruh pulang untuk mengambil masker, atau mungkin bahkan dia membeli di tempat yang lain. Baru nanti balik lagi ke tempat fasilitas kesehatan maupun kantor, baru kita nanti layani. Jadi memang sudah ada banyak sekali upaya kita untuk pendisiplinan ini. Jadi itu mungkin Ibu Jehan, Ibu Moderator, apa-apa yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Barito Utara. Terima kasih. Baik. Jadi pada dasarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya gitu, mulai dari sarana, prasarana hingga pada akhirnya pendisiplinan. Yang harapannya sih sebenarnya pendisiplinan itu adalah langkah terakhir untuk mengupayakan masyarakat bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan sehingga meminimalisir angka berkembangnya penyakit ini. Tapi lagi-lagi diingatkan lagi bahwa lagi-lagi garda terdepan adalah masyarakat. Jadi mau bagaimanapun pemerintah mengupayakan, kalau masyarakatnya abai, maka akan menjadi istilahnya
mungkin jadi burn out jatuhnya nanti ya Ibu ya. Masyarakat pun pemerintah sendiri bisa akan menjadi sangat lelah, walaupun itu juga harus tanpa kena lelah kita tetap mengupayakan. Jadi mudah-mudahan sebelum saya tutup, saya juga berterima kasih atas partisipasinya para peserta, kemudian Bapak dan Ibu pemateri, mohon maaf apabila pertanyaannya tidak terrespon keseluruhan karena waktu yang juga tidak memungkinkan, dan saya juga mendoakan semoga para garda terdepan kita, pemerintah juga para pekerja gugus sehat ini bisa tetap sehat gitu menjalankan tugasnya. Amin. Karena memang ini jadi perang juga pada diri kita yang nggak kelihatan musuhnya ya Pak ya. Jadi memang agak sulit juga untuk dilakukan. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Barito Utara bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan sehingga menjalani new normal dengan baik. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan para peserta serta para panitia. Saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Baik, terima kasih Bu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang dibawakan oleh Bapak Haji Siswandoyo SKS dan Ibu Geri Olvina Pas, psikolog. Selanjutnya, jam 11 saja kita akan masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Siswandoyo SKM MKes dan Ibu Geri Olvina Pas, psikolog, yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa pula, saya dan panitia ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar serta dosen psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang turut berhadir pada hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar pada hari ini yang membahas tentang membangun resiliensi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat Barito Utara dalam menghadapi tatanan kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya ingin menginfokan bahwa peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi di form yang sudah dikirimkan di kolom chatroom ini. Acara webinar kali ini telah dilewati. Saya Muhammad Zaini Khalid selaku MC dan juga mewakili Ibu Jihan Sabitri, psikolog, selaku moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berucap, dan saya mohon undur diri. Kita ketemu di diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Kenapa lagi ya? Bersalam lah kepada Ibu Geri dan Pak Salam semuanya. Ya, mohon diri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya, pamit ya. Terima kasih Ibu. Ya, Pada narasumber, saya persilahkan untuk meninggalkan room. Terima kasih untuk semuanya, untuk panitia, untuk materi, untuk MC, untuk moderator. Dan saya infokan lagi bahwa peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi di form yang sudah dikirimkan di kolom chat room.